Assalamualaikum teman-teman kelas 2 Mekah, Madinah, dan Jeddah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah ya, semua sehat walafiat. Oke teman-teman, kita hari ini mulai belajar lagi. Gimana, udah siap? Pasti siap. Bu Ira yakin anak-anak soli dan soleha kelas Mekah, Madinah, dan Jeddah siap untuk belajar. Oke ya, kita mulai, let's go. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Masih pada ingat nggak ya? Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu permintaan maaf. Apa sih ungkapan permintaan maaf itu? Yuk kita simak ya. Ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang biasanya diucapkan saat melakukan sebuah kesalahan. Nah, diingat ya. Ketika kita meminta maaf, gunakan kata maaf ya. Dan ketika kita meminta maaf harus diucapkan dengan santun serta menggunakan nada yang lembut. Tidak boleh dengan marah-marah, membentak, apalagi dengan nada tinggi ya. Jangan pernah takut ya untuk minta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dan biasakan selalu meminta maaf meskipun kalian hanya, yang kata kalian ya, hanya melakukan kesalahan kecil ya. Mau kesalahan kecil, mau kesalahan besar, kalian harus tetap minta maaf. Kenapa sih harus menggunakan kata maaf, santun, dan harus lembut saat berbicara? Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kita. Dan jangan lupa kamu dapat menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih. Baik, perhatikan contoh kalimat permintaan maaf ini. Manakah cara meminta maaf yang paling benar? Yang pertama, Ibu, maafkan Asya ya. Asya tadi kurang hati-hati nih bawa piringnya. Piringnya jadi pecah deh. Yang kedua, Bu, maafkan Asya ya. Asya tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Piringnya jadi pecah. Nah, dari dua ungkapan tersebut, mana sih yang paling benar? Sesuai penjelasan yang tadi sudah dijelaskan di depan, yang paling tepat yang mana ya? Nah, betul, yang paling tepat adalah kalimat yang kedua. Karena ketika meminta maaf, kita harus sopan ya, santun dan lembut, tidak membentak-bentak atau menggunakan nada yang tinggi ya. Oke, berikut ini adalah contoh percakapan menggunakan kata maaf dan terima kasih. Ada Mizan dan Pak Raffi. Mizan berkata, maafkan saya Pak, hari ini saya datang terlambat, sepeda saya bocor di jalan. Tidak apa-apa Mizan, sudah segera masuk kelas. Baik Pak Guru, terima kasih atas pengertiannya. Nah, dari percakapan tersebut, kira-kira Pak Guru marah nggak? Memarahi Mizan yang telat nggak? Tentu tidak ya, Pak Guru tidak marah. Karena apa? Karena ketika Mizan telat, dia meminta maaf dengan sopan, dengan lembut, dengan santun, dan mau mengakui kesalahannya. Ingat, ketika kita melakukan kesalahan, sekali lagi Bu Ira ingatkan, mintalah maaf ya, tidak perlu takut. Nah, sekarang kita bahas permintaan tolong ya. Apa sih ungkapan permintaan tolong? Ungkapan permintaan tolong adalah kalimat yang biasa diucapkan saat memerlukan bantuan orang lain. Ingat ya, saat meminta tolong, kamu harus mengatakan dengan santun dan selalu gunakan kata tolong pada kalimatmu agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati.
Oke, perhatikan pernyataan di bawah ini. Arika kesulitan menghapus bagian atas papan tulis. Arika pun meminta bantuan Hafiz menghapus bagian atas papan tulis. Nah, bagaimana cara Arika meminta bantuan kepada Hafiz? Yang A, Hafiz, hapusin papan tulis itu dong, cepet ya. Yang B, Hafiz, tolong aku menghapus bagian atas papan tulis ya, aku tidak bisa menghapusnya. Nah, dari dua pengucapan kalimat permintaan tolong tadi, mana sih kira-kira yang tepat? Mana ya? Coba dilihat lagi, A atau B yang tepat ya. Oke, pengucapan yang tepat adalah yang B, karena dia menggunakan kata tolong lebih sopan dan dengan nada yang lembut. Baik teman-teman, itu hari ini kita belajar tentang 3 kata ajaib yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja? Tolong, terima kasih, dan maaf. Ucapkan kata tolong ketika kita ingin meminta bantuan atau memerintah seseorang. Ucapkan kata terima kasih ketika kita telah diberi bantuan oleh seseorang, dan ucapkan kata maaf ketika kita melakukan kesalahan, entah kesalahan kecil atau kesalahan yang besar. Baik ya teman-teman, anak-anak solih dan soleha, semoga mengerti ya penjelasan Bu Ira tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.